Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah selaku gereja kita mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Kami lakukan atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah gereja dan di tempat-tempat kami. Atas pikiran-pikiran yang tidak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Terancam jiwaku
Saya mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4 dan 5, yang demikian sabda Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Titus 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita sama-sama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab di dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenaikan pujian Kidung Keesan 721 bait 1 dan 2. Bapa yang penuh kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami agar kami mengerti dengan baik apa yang Bapa kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Mazmur pasal 67. Ada 8 ayat, kita akan baca secara berbalasan. Mari saya ajak yang bisa berdiri, kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita menerima firman. Kita baca bersama dari kitab Mazmur pasal yang ke-67 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara bergantian, saya membacakan ayat ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat genap. Di bawah judul perikop ajakan bersyukur atas berkat Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan karya keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita, agar segala ujung bumi takut kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi pengetahuan bagi kita sebelum renungan firman Tuhan. Dalam pembacaan Mazmur, seringkali kita menemukan ada tulisan atau ada kata selah. Nah, itu berarti apa? Berdiam sejenak. Ya. Jadi biasanya di antara ayat dengan ayat, kalau ada tulisan selah atau selah, manalah saya tidak tahu, itu tergantung siapa yang ngomong. Ada bom. Ini agak trauma dengan ledakan-ledakan ya. Karena tadi malam kita lihat ledakan-ledakan di samping ini. Jadi kalau ada bunyi-bunyi begitu jantung belum. Masih ada. Ya. Abaikan saja. Mari kita lihat. Jadi setiap kali mengucapkan pada ayat berikutnya kita harus berdiam sejenak. Itu aja sih untuk pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah minggu pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kiranya Allah tetap memberkati kita. Kalimat ini sederhana, tapi sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena kalau dibilang Allah tetap memberkati kita, maka kalau kita perhatikan doa kita, bagian ini paling mendominasi isi doa kita. Betul? Bapak Ibu kalau berdoa, apakah buka pertama langsung saya berdoa untuk bangsa dan negara ini? Begitu? Mungkin ada kali ya. Ya bisa saja ada kan, tapi tidak ada dalam ruangan ini. Di tempat lain gitu ya. Begitu buka doa, ya Tuhan saya pertama kali berdoa, bangun pagi-pagi nih, untuk bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah, supaya tidak salah bicara jadi salah tafsir banyak orang. Kira-kira begitu ya. Banyak yang mau resign itu. Karena sekali kupas saja 700.000. Iya tuh. Nah itu dia. Oh berarti baca juga ya. Saya cuma tes aja, ternyata viral juga itu. Ya. Tuhan berkati, nggak ada. Begitu kita buka doa kita bilang apa? Tuhan berkati siapa? Saya. Tuhan berkati saya. Tuhan berkati keluarga saya. Tuhan berkati pekerjaan saya. Tuhan berkati anak-anak saya. Tuhan berkati pelayanan saya. Bahkan Tuhan berkati berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Mungkin juga ada bagian kita berdoa bagi orang lain. Tapi paling banyak kata berkat itu mendominasi seluruh isi doa kita. Apakah yang seperti ini salah? Tidak. Ya, jadi jangan langsung bilang, makanya lu jangan berdoa untuk diri sendiri. Enggak ada yang salah. Ketika kita berdoa meminta berkat Tuhan bagi semua hal yang menjadi kebutuhan kita. Karena firman Tuhan sendiri katakan dalam Matius 7 ayat 7. Ada yang hafal ayatnya? Buka Alkitab itu. Matius 7 ayat 7 bilang apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman sendiri sampaikan itu kepada kita. Minta apa yang jadi kebutuhan kita. Dan saya percaya gak ada orang yang minta masalah. Gak ada orang yang minta kecelakaan. Yang dia minta adalah berkat Tuhan menyertai seluruh perjalanan hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, meminta berkat yang daripada Tuhan itu bukan sesuatu yang salah. Itu bagian dari kehidupan iman kita. Tapi catatannya, kalau kita hanya fokus pada meminta sesuatu yang hanya menjadi kebutuhan kita, kita sedang kehilangan sesuatu yang penting dalam perjalanan iman kita. Ya, kalau kita hanya meminta sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita, karena yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah apa yang kita minta dari Tuhan itu pun harus berdampak bagi hidup orang lain. Ya, kalau kita cuma minta Tuhan kasih ke saya, tapi itu nggak pernah disalurkan, itu akan mampet di kita. Ya, tapi kalau kita bilang Tuhan berkati saya agar hidupku berguna bagi banyak orang, maka disitulah pentingnya kehidupan iman yang bertumbuh secara dewasa. Makanya Bapak Ibu kalau perhatikan Mazmur 67 ini, Mazmur ini mengajarkan kita
tidak hanya bicara tentang Tuhan berkati saya, Tuhan berkati kita, tapi menunjukkan apa berkat dari Tuhan itu diberikan kepada kita juga berguna bagi orang lain, dan paling utama itu untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya ajak kita fokus ayat 2 dan 3. Sebelum fokus ayat 2 dan 3, saya tidak fokus terhadap kedudukan posisi duduk ini. Karena saya cari ini keluarga ini di mana. Saya dari tadi kan saya hafal tuh, yang ini biasa duduk di sini, ini oma-oma biasa di depan. Saya tadi dari ujung saya, oma-oma mana? Oh, ternyata di sebelah sana. Separuh lagi di mana? Oh, mungkin tidak datang gereja. Gitu ya. Ini jangan salah loh, saya hafal. Sekali-sekali kalau ubah posisi berarti kemungkinan mengubah ininya saya. Tapi memori saya ingat, ya. Ternyata Ibu Rosa tetap di tempatnya. Ya, karena memang posisinya di situ ya. Saya hafal ini bagian ini mana ini. Oh, ada tapi mungkin tersembunyi karena di balik ada yang ada di balik tiang. Kembali ke firman. Itu cuman saya cek aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ajak kita perhatikan ayat 2 dan 3. Bapak Ibu baca tadi ayat 2 dan 3, firman Tuhan katakan sama-sama, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan karya keselamatanmu di antara segala bangsa. Bapak Ibu Saudara, ayat 2 dan 3 ini ada kata yang menghubungkan atau memberikan pengertian kepada kita bahwa kita tidak hanya meminta untuk diri kita, tapi ada tujuannya. Tuhan berkati kita bukan hanya berhenti pada kita, tapi Tuhan berkati kita ada tujuannya. Di situ ada kata supaya. Kata supaya di situ menunjukkan bahwa pemazmur memahami dengan benar bahwa berkat Tuhan yang diberikan kepadanya atau kepada kita itu ada tujuannya. Karena di situ dikatakan, pemazmur nggak bilang begini, Tuhan berkati saya, Tuhan sinari wajahmu ke saya, titik. Tapi dia bilang, Tuhan kasihani saya atau berkati kita, kasihani kita, berkati kita, sinari kita dengan wajahmu, supaya apa? Jalanmu dikenal di bumi. Berarti Tuhan memberkati kita, itu pasti ada tujuannya. Pemazmur tidak hanya memikirkan apa yang ia terima dari Tuhan, tapi apa yang Tuhan akan kerjakan melalui hidupnya dari apa yang dia sudah terima dari Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, banyak apa sedikit, ada tujuannya. Sudah sampai tujuan? Berkatnya sudah sampai ke tujuannya apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau masih tinggal untuk diri sendiri, hari ini firman bilang, salurkan itu. Jangan pikir duit aja, enggak. Berkat itu enggak bicara tentang uang. Nanti kita bahas berikutnya. Kita bahas selanjutnya. Tapi yang mau dibilang di sini, pemahaman kita awal adalah Tuhan memberkati kita dengan tujuan yang mulia. Ujung-ujungnya adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka sampai di sini kita refleksikan diri kita. Nggak ada yang salah dengan doa-doa kita kalau Bapak Ibu minta berkat Tuhan. Nggak ada yang salah. Jangan sampai salah pemahaman ya. Jangan sampai setengah ngantuk terus dengar firman. Oh tadi firmannya apa? Bu Pendeta bilang nggak boleh minta berkat. Bangun. Siapa tahu ada yang begitu kan? Karena setengah sadar terus dengar tersayup-sayup dengar firman. Apalagi suara saya lagi serak-serak begini. Aduh enak tuh tidur itu. Apa firmannya tadi pagi? Besok kita berdua gak boleh minta berkat. Ya, salah itu. Gak ada yang salah kita minta berkat Tuhan. Karena firmannya jelas. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi sampai di sini kita diajak oleh firman Tuhan. Sekali lagi, kalau doa kita masih berputar pada kepentingan diri kita sendiri, kita kehilangan satu hal penting dalam perjalanan iman kita. Karena Tuhan memberkati kita bukan untuk kepentingan kita, tapi supaya orang lain mengalami kebaikan Tuhan melalui hidup
supaya jalanmu dikenal di bumi, artinya Tuhan memberkati kita melalui kehidupan kita. Orang lain bukan hanya melihat siapa kita, gitu ya. Jangan salah loh. Jangan sampai kita salurkan berkat, orang gak kagum sama Tuhan, malah kagum sama kita. Dan itu yang sering kali terjadi, betul? Siapa yang paling baik? Oh, si itu. Kenapa? Dia nyampe tuh Mazmur 67 dalam dirinya. Kenapa? Dia terima berkat dan dia salurkan. Siapa yang paling baik? Itu baik banget. Padahal sumbernya adalah Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita supaya orang mengenal sumber berkat itu. Jadi bukan supaya orang kenal siapa kita, tapi orang kenal sang sumber berkat itu. Dan waktu orang kenal sang sumber berkat, dia nggak akan cari manusia, tapi yang dia cari adalah Tuhan itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, bagian ini tidak sekedar menjadi penulisan Mazmur tanpa sesuatu yang itu berkembang dalam polanya Allah. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, pola ini juga terjadi dalam kehidupan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya kasih contoh misalnya Abraham. Pola ini maksudnya orang-orang itu dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan, dan setelah itu mereka menjadi berkat bagi orang lain. Ingat pemanggilan Abraham? Waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan dalam Kejadian 12 itu, Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau, dan engkau akan memberkati orang banyak, memberkati orang lain. Bahkan dikatakan, melalui olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi Tuhan panggil Abraham bukan supaya Abraham hebat, tapi Tuhan panggil Abraham sebagai alat untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa. Siapa lagi yang dipanggil Tuhan secara khusus? Yusuf. Yusuf juga dipanggil Tuhan kan? Dengan cara yang unik. Dijual dulu, sengsara dulu. Tapi Tuhan bawa dia pada posisi sebagai seorang nomor 2 di Mesir. Tapi waktu Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan berkati dia supaya apa? Keluarganya terpelihara. Dan mereka datang ke Mesir, mereka hidup sampai akhirnya menjadi budak di Mesir. Daniel juga dipanggil Tuhan. Dia diberi hikmat, dia diberi kemampuan yang luar biasa. Bukan supaya orang kagum terhadap Daniel. Bahkan waktu dia diizinkan masuk ke dalam gua singa, ingat, lihat, berkat yang dialami Daniel itu membuat bangsa yang tidak percaya Tuhan mengenal siapa Allah yang disembah orang Israel. Kan Darius bilang begitu ya. Mulai hari ini tidak ada Allah lain yang disembah selain Allahnya Daniel. Sama Sadrak, Mesak, Abednego. Esther seorang perempuan yang luar biasa, tapi menjadi ratu di negeri Persia, bukan di Israel. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan berkati mereka supaya melalui hidup mereka ada banyak orang boleh mengenal Tuhan dan mengalami berkat Tuhan. Jadi kalau kita lihat ini polanya Tuhan sama dengan firman Tuhan yang kalau kita lihat, kita dengar tadi malam ya. Bapak Ibu semoga tidak lupa ya, karena ledakan-ledakan itu ya. Tiba-tiba ledakan, firmannya apa? Saya lupa. Karena jantung saya tidak kuat terima apa ya? Peristiwa tadi malam. Tadi malam dibilang apa? Kita dimerdekakan untuk tuh kan, sudah selesai. Kita dimerdekakan untuk memberitakan kabar baik. Kita dimerdekakan bukan untuk hidup bebas dalam dosa. Merdeka dari dosa bukan merdeka bikin dosa. Maka Tuhan bilang kita dimerdekakan untuk beritakan kabar baik. Kenapa? Kita sudah terima kabar baik itu melalui pengorbanan Kristus. Amin. Maka kita harus beritakan kabar baik kepada siapa? Mazmur lagi. Yesaya 61 bilang orang-orang yang sengsara, mereka yang remuk hatinya, mereka yang hidup diikat oleh kuasa kegelapan, dan mereka yang hidup tertawan oleh dosa. Mereka ada di mana? Ada, emang ada di keluarga. Ada kan? Ada keluarga kita yang remuk hatinya? Ada. Ada saja, tapi mungkin kita nggak tahu.
Makanya mata nggak usah jauh-jauh ke sana. Lihat dulu sekitar kita. Dalam gereja ada orang yang remuk hatinya? Banyak ya. Ada yang masih tertawan dosa? Di gereja ada? Masih ada. Makanya gereja tetap ada. Karena harus banyak orang yang dibebaskan. Maka perhatikan polanya. Tuhan kasih sesuatu kepada kita, bukan sekedar untuk kepentingan kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan kasih sesuatu ke kita, supaya melalui hidup kita salurkan itu kepada orang lain. Bukan supaya orang kenal kita, tapi supaya orang kenal Tuhan. Sang sumber berkat itu. Jadi sejak awal, ini prinsip penting, bahwa Tuhan berkati kita bukan tanpa tujuan. Coba pulang dari gereja ini kita renungkan sejenak. Duduk sendiri lalu mulai lihat, apa sih berkat Tuhan yang saya terima? Yang tadi Bapak Ibu bilang banyak itu. Banyak mana? Begitu bilang banyak lupa. Apa ya? Oh iya, apa yang Tuhan berkati saya? Oh, Tuhan berkati saya melalui pekerjaan saya. Tuhan kasih saya pekerjaan. Untuk apa? Bukan supaya sekedar mendapatkan penghasilan melanjutkan kehidupan, tidak. Kalau Tuhan kasih kepercayaan saya untuk bekerja, berarti ada tujuannya. Apa yang saya lakukan itu jadi berkat buat orang lain. Tidak sekedar untuk mengantungkan penghasilan. Tuhan kasih berkat melalui saya melalui kelebihan materi. Bukan sekedar supaya kita hidup nyaman. Karena memang banyak materi bisa membuat kita nyaman. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Ada yang lebih penting lagi. Melalui hidupmu ada banyak orang yang membutuhkan sesuatu. Melalui tanganmu aku pakai itu untuk menyalurkan berkat itu bagi orang lain. Amin. Banyak materi? Begitu bilang banyak materi, gak cukup. Emang siapa yang cukup di dunia ini? Semua selalu merasa tidak cukup. Iya lagi. Semua merasa tidak cukup, padahal berkatnya luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Ya. Apalagi berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Kemampuan, talenta, karunia. Waktu Tuhan itu kasih ke kita, ingat, jangan mati buat kita sendiri. Jangan berhenti buat kita. Karena Tuhan kasih itu pasti ada tujuannya. Melalui apa yang kemampuan yang Tuhan berikan, ada orang lain yang siap untuk diperlengkapi. Sehingga mereka pun berjumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang yang perlu kita layani. Dengan talenta, kemampuan, bahkan juga segala sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi kita. Mungkin jabatan, mungkin posisi. Ini bukan sekedar untuk kehormatan kita. Orang kalau naik jabatan itu berarti dia dianggap penting dan pasti lebih terhormat. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya kalau Tuhan kasih jabatan, Tuhan kasih posisi, berarti kita menjadi pelaksana kebenaran, keadilan, kebaikan bagi orang-orang yang kita ayomi dalam perjalanan pelayanan kita. Bahkan ketika Tuhan memberikan secara khusus hari ini yang ada di ruang tengah yang siap untuk menerima tugas panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, itu berkat. Amin. Bapak Ibu dipanggil menjadi pelayan adalah berkat. Maka ini tidak sekedar memenuhi ketentuan organisasi. Bahwa kalau GKO berarti harus ada punya pengurus komisi. Harus ada panitia pembangunan. Harus ada guru sekolah minggu. Harus ada pengajar remtar. Bukan sekedar itu. Tapi Tuhan panggil kita dengan tujuannya. Bahwa melalui pelayanan yang kita lakukan, jemaat bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Allah. Amin. Makanya pelaksana pertama firman itu jangan kita tuntut orang lain. Pelaksana pertama firman adalah setiap orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahwa masalah itu adalah berkat, maka percayalah itu bukan tanpa tujuan. Tuhan kasih kita masalah itu ada tujuannya. Bahkan ketika kita keluar dari masalah itu ada tujuannya. Tuhan ingin melalui hidup kita
kita bantu orang lain yang juga bergumul dengan masalah yang sama. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini belajar dari Mazmur 67, ketika kita menyadari Tuhan sedang memberkati kita, maka mari kita bertanya, Tuhan, untuk apa semua yang Tuhan beri bagi saya hari ini? Tanya secara pribadi. Apakah ada yang Tuhan inginkan saya lakukan? Pasti ada. Tapi berikan kepekaan bagi saya untuk menyalurkan itu bagi orang lain. Maka saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, berkat yang Bapak Ibu Saudara terima itu tanda kemurahan Tuhan bagi kita. Ya. Tapi berkat yang kita salurkan kepada orang lain adalah kesempatan bagi orang itu untuk berjumpa dengan kasih Tuhan. Berarti kalau cuma kita terima hanya kita miliki, tapi kalau kita salurkan, kita sedang membawa misi Tuhan bagi kehidupan orang lain. Maka biarlah apa yang kita kerjakan dalam hari hidup kita ke depan, semua pasti ada tujuannya. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman ini dalam hati kami, sehingga ketika kami keluar dari pintu gereja ini, kami menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami yang berkaitan dengan apa yang kami minta dari Tuhan, yang adalah berkat Tuhan, itu ada tujuannya. Tidak hanya berhenti untuk kenyamanan kami, kebaikan kami, tetapi ada kebaikan orang lain yang Tuhan izinkan kami salurkan bagi mereka, sehingga mereka pun boleh berjumpa dengan sang sumber berkat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Kembali kita naikkan pujian Kidung Kesan 721 bait 3 dan 4. Kemakmuran kesuburan Tuhan saja sumbernya. Kesempatan untuk paduan suara Pelpri memuji Tuhan dengan lagu pujiannya.
Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak-Bapak Pelpri untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah diwartakan selama 2 minggu berturut-turut bahwa pada ibadah minggu pagi ini akan dilaksanakan pelantikan badan pelayanan dalam gereja Tuhan GKO Jemaat Depok 1, yaitu pelantikan pengurus komisi, panitia pembangunan, guru sekolah minggu, dan pengajar remtar. Untuk itu kita akan masuk dalam pelantikan, dan sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan SK Majelis GKO Jemaat Depok 1 yang akan dibacakan oleh Wakil Sekretaris. Surat Keputusan nomor 001-SK-Depok 1-Depok 8-2026 tentang pengangkatan Badan Pelayanan Jemaat masa pelayanan 2026-2031 Majelis Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Menimbang 1. Bahwa pertumbuhan iman anggota jemaat perlu dibuka, diarahkan, digembalakan, dan dipelihara secara kontinu atau berkesinambungan dalam memenuhi tanggung jawab iman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kepala Gereja. 2. Bahwa untuk itu gereja membutuhkan penata layanan yang terarah melalui penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran panggilan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan tersebut. Ketiga, bahwa untuk itu Majelis Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1 perlu mengangkat badan pelayanan jemaat, yaitu pengurus komisi sebagai diaken, panitia pembangunan, guru sekolah minggu, dan pengajar remtar untuk membina, mengarahkan, dan menggembalakan serta memelihara iman anggota jemaat ke arah kedewasaan iman kepada Yesus Kristus. Mengingat yang pertama tata dasar GKO pasal 4 tentang kepemimpinan, kedua, tata laksana GKO pasal 148 tentang Badan Pelayanan Jemaat. Ketiga, keputusan Sidang Sinode 6 GKO nomor 15/SS6/GKO/7/2002 tentang visi dan misi GKO masa pelayanan 2002 sampai 2027. Memperhatikan rapat hasil pembentukan pengurus komisi kategorial dan non-kategorial, rapat pleno tanggal 6 Agustus 2026. Memutuskan menetapkan yang pertama, mengangkat Badan Pelayanan Jemaat GKO Depok 1 1.1 komisi-komisi kategorial 1.1.1 Komisi Pelayanan Pria atau Pelpri. Ketua Diaken Arnolis Mose, Sekretaris Diaken Sudio Widayat, Bendahara Diaken Joko Susilo, Seksi Kerohanian Bapak Pungka Patar Sigalingging, Bapak Tumpal Pardomuan Hendrianto, Bapak Nelson Sensitalupun. Seksi Kebersamaan dan Olahraga Bapak Saroto Nazega, Bapak Yance Polnaya. Seksi Usaha Dana dan Sosial Bapak Teprianus Mose, Bapak Bayu Hertanto. 1.1.2 Komisi Pelayanan Wanita atau PW. Ketua Diaken Laura Evelyn Romaito Sihombing, Sekretaris Diaken Wulandari Kusuma Dewi, Bendahara Diaken Dewita Paulina Simamora. Seksi Kerohanian Ibu Triscila Noviolan Watimena, Ibu Syane Meibe Anapu. Seksi Konsumsi dan Kegiatan Ibu Sri Wulandari, Ibu Vera Yudi Kristina Dewi, Ibu Marta Magdalena. Seksi Sosial dan Diakonia Ibu Tomu Manamanulang, Ibu Aksa Ulina, Ibu Maria Weli Mautuka. Seksi Komunikasi dan Dokumentasi Ibu Ratih Dia Sulistiorini, Ibu Elizabeth Sujarni. Seksi Pembinaan dan Pendidikan
Ibu Sri Mulyana, Ibu Apriani Meldawati Sihite, Ibu Levina Mairuhu. Seksi Ekonomi dan Pemberdayaan Usaha, Ibu Dewi Alawiyah Kristina, Ibu Makaryanti Siwi, Ibu Yakuolin Augustin Lai Piopa. Pelayanan Dorcas, Ketua Ibu Maria Huta Barat, Sekretaris Ibu Lis Indriati Kristianto, Bendahara Ibu Sarmaulina Sijabat. (1.1.3) Sekolah Minggu. Ketua Diaken Yeheskiel Yoga Nugraha Adi Kristianto, Sekretaris Diaken Yostin Jun Watimena, Bendahara Diaken Adia Nugraha Ningsih. 1.1.4 Komisi Remtar. Ketua Diaken Diko Christopher, Sekretaris Diaken Lea Putri Natalia Edwiori, Bendahara Diaken Nofreisa Hana Befrianti Saragi. 1.1.5 Komisi Pemuda. Ketua Diaken Familia Agatha Sigalingging, Wakil Ketua Diaken King David Jason Syahaya, Sekretaris Diaken Virginia Jessica Tahalea, Bendahara Diaken Stefani Deborah Serin Ganap. Olahraga Saudara Arthur Rafli Syahaya. Acara Saudari Kaila Alexandra Natio Hutahuruk, Saudari Zevanya Gloria Pati. Diakonia atau seksi doa, Saudara King Alexandro Hamertinusi. Humas, Saudari Tesalonika Marca Esterini Mande. Danus dan Kreatif, Saudari Koswita Carmen Pati, Saudari Alexa Oldri Tahalea. 1.1.6 Komisi Lansia. Ketua Diaken Sanyoto, Sekretaris Diaken Bertatiwo Kaheping, Bendahara Diaken Ellen Sihombing, Seksi Rohani Ibu Sarjuni Sudibyo. 1.2 Komisi-komisi non-kategorial. 1.2.2 Diakonia. Ketua Diaken Enda Budi Nurani, Sekretaris Diaken Bejo Kristanto, Bendahara Diaken Ferry Ferdinand Peters. 1.2.3 Pekabaran Injil. Ketua Diaken Fitria Ningsih, Sekretaris Diaken Yuliar Magdalena Zega, Bendahara Diaken Kori Natalia Situmorang. 1.2.4 Komisi Musik Gerejawi dan Multimedia. Ketua Diaken Edward Erikson Siringoringo, Sekretaris Diaken Priscilla Marci Befrianti Saragi, Bendahara Diaken Dameria Nova Sigalingging. Penanggung jawab musik gerejawi Ibu Safira Ruth, penanggung jawab multimedia Saudara Alfian Troy Kristi Purnama. Muger Saudari Dinar Manulang, Saudari Familia Agatha Sigalingging, Ibu Melinda Siringoringo, Ibu Ruth Ulina Dita Simanjuntak, Saudari Graciela Adela Supit, Ibu Safira Ruth, Saudara Prince George Junior Nusi, Saudari Nofresia Hana Befrianti Saragi, Ibu Rahma Puspita Destiana Prayitno, Saudara Ananda Samuel Benaya Frabudi, Saudari Shirley Carolina Renita Telepta, Ibu Titi Mugi Raharyanti, Saudari Tiorma Victoria Sigalingging, Saudari Yostin Jun Watimena, Saudari Virginia Jessica Tahalea, Ibu Winnie Sarah Siahaan, Saudara Lordi Erlando Elbert Tahalea. Multimedia, Saudara Charles Jason Aldi Aiheri, Saudara Alexa Oldri Tahalea, Saudara Arthur Rafli Syahaya, Saudara Awang Bismo Subiarso, Saudara King David Jason Syahaya, Saudara King Alexandro Hamertinusi, Saudara Edward Erikson Siringoringo, Saudara Priscilla Marci Befrianti Saragi, Saudari Dameria Nova Sigalingging, Saudara Egan Tobriano, Saudara Alfian Troy Kristi Purnama, Saudari Febri Berliana, Saudari Cheryl Devina Nuela Indrawan, Saudari Ciara Ilona Indrawan, Saudari Zipora Andiena Putri Serafim, Saudara Yoda Nata Matea Suryanto.
1.2.5 Komisi Hari-Hari Besar atau Harvest. Ketua Diaken Ruth Ulina Dita Simanjuntak. Sekretaris Diaken Esterlita Putri Pratama. Bendahara Diaken Magdalena Febriani Dadiara. Anggota Saudari Sherly Carolina Renita Telepta, Bapak Gempur Prahoro, Bapak Evangelis Kelvian Syahaya, Bapak Ferdian Marwanaya. 1.2.6 Komisi Sarana Prasarana atau Sarpras. Panitia Pembangunan. Ketua Penatua Robinson Tahalea. Sekretaris Penatua Adianingsih. Bendahara Ibu Rosmaini Frida. Seksi Teknis Sipil Bapak Ferry Ferdinand Peters. Seksi Teknis MEP Bapak Frederick Ebert David Senduk. Anggota Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo. Penatua Reki Indrawan Widi Haryanto. 1.3 Pengasuh Sekolah Minggu. Saudari Elvira Clara Josephine Rumengan, Saudara Prince George Junior Nusi, Saudari Tiurma Victoria Sigalingging, Saudara Timotius Adi Putra Sebastian, Saudara Daniel Andika Putra. 1.4 Pengajar Remaja Taruna. Saudara Charles Jason Aldi Aiheri, Saudara King David Jason Syahaya, Saudara Alvino Cesar Tahalea, Saudari Zevanya Gloria Pati, Saudara Arthur Rafli Syahaya, Saudari Kaila Alexandro Natio Utahurup, Saudari Priscilla Marci Befrianti Saragi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku diaken bertanggung jawab pada Majelis Jemaat GKO Depok 1. Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Majelis Jemaat GKO Depok 1 akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 16 Agustus 2026, Majelis Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1, Gembala Sidang Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, Ketua Penatua Reki Indrawan, Sekretaris Penatua Adianingsih. Demikian surat keputusan dari Majelis Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan surat keputusan Majelis GKO Jemaat Depok 1 tentang pengangkatan Badan Pelayanan dalam Gereja Tuhan GKO Jemaat Depok 1 dan berdasarkan kesediaan saudara-saudara untuk melaksanakan tugas panggilan sebagai pengurus komisi, panitia pembangunan, guru sekolah minggu dan pengajar remaja taruna dalam Jemaat Tuhan GKO Depok 1. Maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam gerejanya, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar pelayananmu hari ini. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menetapkan para pelayan-Mu dalam rangka pembangunan tubuh Kristus di tempat ini. Biarlah Roh Kudus memimpin saudara-saudara ini selaku pelayan Tuhan, supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam melaksanakan tugas panggilan mereka masing-masing. Dan biarlah mereka menjadi pelayan Tuhan yang jujur, berani, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu, ya Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan mereka dan di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberikan kesempatan untuk setiap ketua pengurus komisi agar hadir di depan menerima surat keputusan Majelis GKO Jemaat Depok 1 secara simbolis.
Saudara-saudara, selamat menjalankan tugas panggilan saudara. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati saudara-saudara. Silakan duduk kembali dan silakan kembali ke tempat. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pagi ini ya Tuhan, kami boleh ada bersama dalam ruangan ini untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan saatnya kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami dalam syafaat kami pagi ini kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Tumpal Pardomuan Hendrianto, keluarga Bapak Jeffrey Aldri Peters, keluarga Ibu Kowita Purnamasari, keluarga Bapak Marhadin Gultom, keluarga Ibu Dorce Irenpati, keluarga Bapak Mulyadi Manulang, keluarga Bapak Frederick Eber David Senduk, keluarga Bapak Denny Sumlang Juju, keluarga Bapak Helfri Hemsi Payer, dan keluarga Bapak Benhar Oktavian Spesiwarisa. 10 keluarga ini kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya keluarga ini boleh ada dalam arak-arakan bersama perjalanan GKO Jemaat Tuhan di tempat ini, bukan sekedar memenuhi daftar jemaat yang ada, tapi bertumbuh bersama di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan apa yang dibawa dalam pergumulan setiap keluarga, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu seturut kehendak Tuhan. Kami serahkan anak-anak yang ada dalam kehidupan setiap keluarga ini. Masa depan mereka Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa umat Tuhan di tempat ini. Secara khusus mereka yang saat ini sedang berjuang dengan kelemahan tubuh jasmani. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Juliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Bapak Yakonias Marwanaya, Ibu Adriana Iska Sri Suhartika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang, Saudara Rego Jeremia Tameon, Bapak Marhadin Gultom, Ibu Tugila Umaryanto, Ibu Timur Hutapea Pardede, Ibu Tiurma Borusi Tanggang, Anak Gracio Jegudil Daniras, dan Bapak Hari William Laisina. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh dan berjuang untuk kesembuhan, tapi dalam iman kami percaya mereka sudah mengalami kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Semua proses pengobatan yang dilalui Tuhan menyertai, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuhnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Supartina Makatipu, Saudara Alvino Cesar Tahalea, William Harimurti Lase, Gracio Pesiwarisa, Bapak Suparman Simatupang, Marcelino Geovano Sapnat Etwiori, Clydi Jerni Peters, Bapak Saibun Sitorus, Ibu Erna Selvimi Danaibaho, Bapak Latreyan Hia, Saudari Angela Vitagea, Jovanka Immanuela Misa, Saudara Yosea Yehezkiel Teurupun, Saudari Sabrina Ashley Siahaya, Ibu Mukti Muryaningsih, Reinhard Jericho Uwahubun. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambah usia di minggu ini. Berkat Tuhan menaungi mereka dan percaya bahwa dengan usia yang baru mereka terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi semua pengurus komisi dan juga panitia pembangunan, guru-guru sekolah minggu dan pengajar remaja taruna yang boleh menyatakan bersedia menjadi pelayan Tuhan dan hari ini menerima pelantikan untuk menjadi pelayan dalam jemaat-Mu di tempat ini. Perlengkapi mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, agar dalam setiap tugas pelayanan yang dilakukan, semuanya hanya melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan. Dan kami percaya melalui setiap pelayanan yang diberikan, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan nikah kudus Saudara Rian Watremni dan Saudari Graciela Etwiori yang akan dilayankan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus.
Tuhan memberkati kedua saudara kami, Tuhan memberkati kedua keluarga, seluruh persiapan, mulai dari ibadah peneguhan, pemberkatan nikah sampai acara keluarga resepsi. Semuanya berjalan dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi anak Gabriel Gavin Baptista, anak pertama dari Bapak Jeffy Aldo de Baptista dan Ibu Ayu Yuliana Agnesia Simanjuntak, yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga bahkan jemaatmu di tempat ini. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus, Tuhan berkati anak kami Gabriel. Masa depannya Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Beri hikmat bagi kedua orang tua, Bapak Jeffy dan Ibu Ayu, untuk mendewasakan anak ini dalam terang kasih Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan memberikan ia dalam kehidupan keluarga, maka Tuhan siapkan masa depan yang terbaik baginya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan kami untuk pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali. Tuhan memberkati agar semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam gempa bumi di daerah Flores dan sekitarnya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamah mereka, menghibur, menguatkan, bahkan semua proses pemulihan yang ada dalam kendalinya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk memberikan pertolongan tepat pada sasarannya. Dan kami percaya Flores dan sekitarnya boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami imani mereka juga boleh tetap percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menolong dan menjamin kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Sinode GKO. Tuhan memberkati GKO dengan semua persiapan untuk sidang Sinode, persiapan MLS. Bahkan berdoa bagi panitia, pengarah, panitia pelaksana sidang. Tuhan memberkati. Berdoa bagi MS, Majelis Sinode dan semua jajaran yang ada. Beri hikmat bagi mereka ya Tuhan, agar apapun yang boleh dilakukan oleh GKO secara sinodal, itu semua adalah agenda Tuhan untuk mencapai visi misi Allah yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan gerejamu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Indonesia. Kami ada di bangsa ini, kami percaya bukan kebetulan, tapi Allah punya rencana bagi kami untuk terus berkarya di tengah bangsa ini. Esok hari kami akan memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Bapak, ada banyak hal yang kami gumuli tentang bangsa ini. Tapi satu hal yang kami percaya, tangan Tuhan menopang, memulihkan. Dan Tuhan Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu di tengah bangsa ini. Kami doakan para pemimpin kami, pemerintah kami, berkati mereka ya Tuhan. Agar mata mereka tertuju kepada apa yang menjadi tugas tanggung jawab untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Bahkan kami berdoa biarlah semua usaha yang dilakukan, semua keputusan kebijakan yang diambil, bukan untuk kepentingan segolongan orang, tapi benar-benar ya Tuhan untuk pemulihan bangsa ini. Mereka yang masih hidup di dalam kejujuran, kebenaran, Tuhan bangkitkan mereka untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah masalah yang boleh terjadi di tengah bangsa ini ya Bapak. Kami tetap percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Lampung Pubian, biarlah Tuhan memberikan kasih karunia-Mu, mengirim para pekerja untuk memberitakan Injil, para pelayan-Mu bagi orang-orang Lampung Pubian. Roh Kudus bekerja di antara orang-orang percaya Lampung Pubian dengan memberikan keberanian bagi mereka bersaksi tentang iman mereka. Dan biarlah teknologi media sosial itu juga dipergunakan sebaik-baiknya untuk pemberitaan Injil di kalangan orang-orang Lampung Pubian. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami untuk kembali ke tempat di mana Tuhan mengutus kami. Dan kami tahu apa yang Tuhan buat dalam hidup kami selalu ada tujuan yang mulia, bahwa melalui hidup kami berguna bagi Tuhan dan sesama. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Dan Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kidung Keesahan 727 bait 1 dan 2. Suburlah subur tanah airku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke tempat di mana Tuhan mengutus saudara. Lakukanlah firman Tuhan dan nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.